Kemudian di atas sistem struktur rangka nanti ada sistem struktur atap, ya, di mana di dalam sistem struktur atap, ya, itu ada yang kita sebut dengan kuda-kuda, ya. Jadi di dalam atap itu penumbu utama dari semua beban yang ada di atap itu adalah kuda-kuda. Nah, semua beban yang ada di atas atap, yang ada di atas kuda-kuda, itu nanti ditumbuh oleh kuda-kuda, kemudian oleh kuda-kuda bebannya itu disalurkan ke kolom. Bisa juga disalurkan ke ring bar, ya. Ini sedikit ilustrasi tentang sistem struktur rangka bangunan bertingkat. Kalau kita melihat bagian bawah, ya, ini Anda perhatikan kursor saya ini, ya. Ini ada fondasi, ya. Yang di depan ini fondasi setempat, yang ini fondasi menerus, yang di belakang, ya. Nah, ini ada sedikit ilustrasi untuk bangunan sistem struktur rangka untuk bangunan bertingkat, ya. Anda perhatikan di sini ada beberapa tingkat, ya, 1, 2, 3, 4. Ya, ada 4 lantai, ya. Ada 4 lantai yang kalau kita perhatikan dalam gambar ini, ya, ini ada komponen horizontal dan ada komponen vertikal. Nah, karena ini bangunan bertingkat, ya, komponen horizontal yang paling bawah itu kita tetap sebut harusnya di sini. Perhatikan kursor saya, ya. Ini harusnya di sini ada slope, ya, ada slope. Kemudian komponen horizontal yang di atasnya balok, ada balok yang kita sebut dengan balok lantai, ya. Disebut dengan balok lantai karena balok ini akan menumpu beban lantai, ya. Jadi kalau Anda berada di bangunan 2 lantai, ya, Anda ada di satu ruangan di bangunan 2 lantai, beban yang Anda timbulkan, ya, beban yang kamu munculkan karena kamu punya berat, ya, itu akan ditumpu oleh plat lantai, ya. Nah, oleh plat lantai, beban yang kamu timbulkan itu akan disebar ke balok, ya, balok yang menumpu plat lantai tersebut. Nah, kemudian oleh balok akan disalurkan ke kolom. Itu sedikit gambaran bagaimana gaya-gaya yang muncul pada satu komponen sistem struktur, kemudian akan disalurkan ke masing-masing komponen sistem struktur rangka, ya. Nah, tadi sudah ada balok lantai, ya. Balok yang paling atas sebagai penutup, kita tetap menyebutnya dengan balok ring, ya. Di mana balok ring itu nanti akan menutup rangkaian sistem struktur pada bagian yang paling atas, ya. Nah, untuk struktur dan utilitas 1, kita fokusnya ada di bangunan tidak bertingkat, ya. Ini ada sedikit contoh, ya. Perhatikan kursor saya, ya, yang saya tunjuk ini bangunan 1 lantai, bangunan tidak bertingkat. Anda perhatikan, ya, ada komponen kolom, komponen baloknya yang di bawah ini sudah tidak kelihatan karena sudah tertutup dengan lantai. Ini ada kolom, ini ada kolom. Nah, kalau Anda perhatikan, ini agak sedikit berbeda karena kemudian, ya, komponen-komponen horizontalnya yang ada di atas itu tidak ada. Nah, ini kemudian disambung, ya, perhatikan kursor saya, ya, disambung dengan balok yang miring ini. Ini sebetulnya adalah balok sebagai rangka atap, ya. Kalau sistem struktur yang untuk bangunan tidak bertingkat, yang betul harusnya di sini ada ring. Nah, ini ada ring harusnya. Perhatikan kursor saya, ya. Yang saya tunjuk ini harusnya ini ada ring. Di sini juga harusnya ada ring, ya. Nah, kamu bisa juga merancang sistem struktur dengan cara seperti dalam contoh gambar ini, boleh, tidak masalah. Nah, ringnya, di mana ringnya nanti bisa diganti dengan, tidak harus dengan beton misalnya. Kalau Anda perhatikan, ini kan materialnya beton ini. Nah, antar bentuk
bentuk antar bentukan ini ya. Ini nanti akan dihubungkan oleh ring sini. Sehingga nanti bentuk yang seperti ini ya, perhatikan kursor saya ini sekaligus yang bagian atas itu akan menumbuh atap ya. Ini sedikit ilustrasi ya, bagaimana aplikasi dari sistem struktur rangka. Jadi aplikasinya kemudian bisa bermacam-macam ya. Nah ini kita akan lihat bagaimana pertemuan antara slope, kolom, dan ring bulk ya. Kita perhatikan ya, perhatikan kursor saya. Yang saya tunjuk ini balok apa ini? Lalu yang saya tunjuk dengan, nah ini balok slope. Ini balok slope. Balok slope, kemudian yang ke atas ini, yang vertikal ini adalah kolom. Nah, yang di atas, kalau yang di atas yang saya tunjuk dengan kursor saya ini adalah balok ring. Nah, Anda perhatikan bagaimana kemudian di dalam balok slope, di dalam balok kolom, di dalam balok ring, yang materialnya menggunakan beton, itu di dalamnya ada tulangan. Ini tulangan baja, tulangan besi ya. Yang kemudian kita perhatikan bagaimana bentuk pertemuan antara tulangan kolom dengan tulangan slope. Bagaimana bentuk hubungan antara tulangan kolom dengan ring ya. Nah, kita lihat di sini di bawah ada fondasi. Ini yang kita sebut dengan fondasi menerus ya. Jadi ini pertemuan antara slope, kolom, dan ring bulk ya. Nah, ini ada ilustrasi ya. Gambar yang warna hijau apa biru ya itu ya, hijau ya kalau saya mengatakan hijau. Itu adalah komponen sistem struktur rangka ya. Di situ ada penjelasannya, ada kolom beton, ada slope beton, ada balok beton ya. Itu adalah komponen-komponen sistem struktur rangka. Nah, Anda perhatikan ya di bagian atas, di atas komponen sistem struktur rangka ada yang tadi saya sebut di gambar di atas, ada yang namanya kuda-kuda yang warnanya ungu ini ya. Yang warnanya ungu ini adalah kuda-kuda ya. Di sini ada 3. Kemudian kita perhatikan antar kuda-kuda satu dengan kuda-kuda yang lain itu dihubungkan dengan balok yang warnanya kuning ini ya. Ini pengikat angin ya, fungsinya adalah untuk memperkuat hubungan antar kuda-kuda karena nanti di atas kuda-kuda akan ada komponen-komponen atap yang lain yang itu bebannya akan ditumbuh semuanya oleh kuda-kuda. Kemudian oleh kuda-kuda beban atap itu akan disalurkan ke komponen sistem struktur rangka yang dalam hal ini adalah balok ring ya. Nah, ini ada ilustrasi yang lebih jelas lagi ya. Kita bisa perhatikan. Kita mulai dari bawah ya. Perhatikan kursor saya. Ini ada fondasi. Ini disebut fondasi apa ini? Yang saya tunjuk dengan kursor ini. Itu disebut fondasi setempat ya. Kalau ini fondasi apa ini? Fondasi menerus. Fondasi menerus ya. Ini fondasi setempat. Dengan contoh ini saya mengharap Anda bisa membedakan apa itu fondasi setempat, apa itu fondasi menerus ya. Di dalam aplikasinya di lapangan bisa saja kemudian fondasi menerus dengan fondasi setempat itu digabung, itu tidak masalah ya. Itu bisa saja digabung ya. Atau bisa saja misalnya berdiri sendiri-sendiri. Nah, dalam contoh aplikasi yang ini, yang warnanya coklat ini,
Anda perhatikan yang warnanya coklat ini adalah fondasi menerus. Ini fondasi menerus. Dikatakan sebagai fondasi menerus karena fondasinya itu tidak boleh terputus. Misalnya ya, salah satu contoh di sini misalnya ada pintu. Perhatikan kursor saya ya. Bentar saya. Nah, ini. Misalnya di sini ada pintu. Ya, ini misalnya ada pintu di sini. Nah, fondasinya tidak boleh terputus di sini. Ya, meskipun di sini tidak ada beban, fondasinya tidak boleh terputus di sini. Ya. Fondasinya harus nyambung dalam satu bangunan. Semua fondasi menerus itu harus nyambung, tidak boleh terputus. Ya. Oleh karena itu, kemudian diberi judul fondasinya itu fondasi menerus. Ya. Kemudian ini contoh yang tadi ya, kita kembali ke sini ya. Kita mulai dari bawah. Ini ada fondasi setempat. Kemudian perhatikan kursor saya. Nah, ini ada slope di sini. Ini slope ya. Ini juga slope. Ya. Sebelah sana ini juga nanti ada slope ya. Ini slope-nya muter. Nanti di sini juga ada slope nih. Sini ada slope, sini ada slope, ini juga ada slope ya. Ini juga ada slope ya. Ini sedikit ilustrasi bagaimana kemudian komponen-komponen di bagian bawah ya, di bagian bawah dari bangunan ya, mulai dari fondasi, kemudian di atas fondasi ada slope ya. Nah, setelah di atas slope, ini kita perhatikan ini ada kolom. Ini kolom ya, ini kolom. Ini kolom. Ya. Ini ada komponen kolom. Ya. Nah, pada bagian paling atas dari kolom itu ditutup dengan yang namanya tadi adalah komponen apa ini? Sebagai penutup dari rangkaian kolom. Namanya balok ring. Balok ring ya, namanya balok ring ya. Nah, balok ring itu nanti akan berfungsi untuk menahan beban atap ya. Untuk menahan beban atap, seluruh beban yang berada di bagian atas ini ya. Di dalam gambar ini kita hanya bisa melihat rangkanya saja, kuda-kudanya saja. Tetapi nanti di atas kuda-kuda itu masih ada beberapa komponen sistem struktur rangka atap, konstruksi rangka atap. Ada yang namanya gording ya, nanti di sini ada balok memanjang ke sana. Ini yang namanya gording. Di atas gording nanti ada yang namanya reng. Baru di atas reng nanti ada penutup atap ya. Nah, penutup atapnya materialnya banyak sekali alternatifnya. Yang sudah biasa Anda kenal adalah genteng ya. Di samping genteng masih banyak material-material penutup atap yang lain. Genteng sendiri itu macamnya banyak. Ada genteng yang terbuat dari tanah, ada yang genteng yang terbuat dari beton, ada genteng yang terbuat dari baja ya, dan macam-macam bentuk penutup atap yang lain ya. Ini ilustrasi bagaimana aplikasi dari sistem struktur rangka ya. Yang berikutnya ini ada sistem aplikasi dari sistem struktur rangka dalam bentuk yang lebih sederhana ya. Karena ini mungkin ini contohnya bukan rumah tapi bisa juga bangunan yang lain misalnya kandang ya.
Tapi kalau kita perhatikan ya, sama di bawah ini ada yang namanya fondasi. Ini fondasi setempat. Di atas fondasi ada slope, ada komponen horizontalnya yang kita sebut dengan, komponen vertikalnya yang kita sebut dengan kolom. Pada bagian atas ada ring. Nah, di sini kalau kita perhatikan, ini ada balok yang miring ini, ya. Ada balok yang miring ya, balok ini yang miring ini. Ini bagian dari konstruksi atap, ya. Nah, kemudian di sini ini ada kotak-kotak kecil yang terbuat dari kayu ini apa ini? Ini sebetulnya adalah kerangka dinding, ya. Ini kerangka dinding, ya. Jadi di antara komponen-komponen ini ya, kolom, ini ada slope, di atas ada ring bulk ya. Nah, di antaranya ini bisa diisi dengan material yang macam-macam, ya. Bisa diisi dengan komponen-komponen dinding ya, yang materialnya bisa bermacam-macam. Ya. Kemudian nah, ini ada ilustrasi yang lebih lengkap ya dari bangunan yang tidak bertingkat. Yang ini adalah bangunan tahan gempa. Ya. Kalau kita perhatikan dari contoh yang tadi sudah kita bahas, itu sebetulnya hampir sama. Ya. Kita lihat di sini, ya, ini ada fondasi. Ini fondasi apa tadi? Menerus. Fondasi menerus ya. Kemudian di atasnya, di atas fondasi ini ada slope. Ini ada kolom ya. Ini ada kolom, ini kolom, kolom. Nah, Anda perhatikan ini di kolom ini apa ini? Ada, nah ini. Ya. Ini adalah angkur ya. Angkur yang terbuat dari baja tulangan. Fungsi angkur itu untuk apa? Fungsi angkur itu adalah untuk pengikat antar kolom dengan dinding. Ya, kalau kita lihat di sini, ya, ini dindingnya menggunakan bata merah. Ya, dindingnya pakai bata merah ini. Nah, angkur itu fungsinya untuk pengikat antara kolom dengan bata merah. Ya. Demikian juga angkur yang ada di kosen. Ini kosen ya, perhatikan ya. Yang saya tunjuk dengan kursor ini kosen. Ini juga ada angkurnya. Nah, lebih detailnya itu ada di gambar di samping ini. Kita perhatikan ini ada slope, ada fondasi, ada slope, ada kolom. Ya, di atas sendiri itu ditutup dengan balok ring. Ya. Nah, perhatikan di sini ada balok tambahan. Ya, ini ya. Nah, ini balok apa ini? Ini yang saya tunjuk ini. Ini balok bisa latai, bisa dipasang, bisa juga tidak. Itu yang tadi kita sebut, teman-teman Anda ada yang sudah menyebut dengan balok latai. Ya. Balok latai itu sebetulnya fungsinya adalah untuk menahan pasangan bata yang ada di sini. Pasangan bata yang ada di sini ditahan oleh balok latai. Kenapa harus ada balok latai? Karena ini ada kosen. Ya. Beban bata merah itu tidak boleh langsung ditumpukan di atas kosen. Dengan syarat kosennya lebih dari 1 meter. Ya. Panjang ininya. Nah, ini lebar ininya tidak boleh lebih dari, kalau lebih dari 1 meter harus ada balok latai. Kalau kurang dari 1 meter diberi balok latai lebih baik, tapi kalau tidak diberi balok latai harus ada pengganti.
Penggantinya apa? Penggantinya biasanya di atas kosen ini dipasang bata merah berdiri yang Rolla. fungsinya hampir seperti sloof. Fungsinya hampir seperti sloof ya, yang kita sebut dengan rolak tadi. Ya. Nah ini ada pasangan bata merah berdiri ya, diberdirikan seperti ini di atas kosen ya. Kalau Anda tidak memasang balok late tadi. Tapi kalau sudah dipasang dengan balok late itu sudah cukup ya. Ya. Jadi ini ada tambahan balok late ini. Kemudian kita perhatikan di atasnya ini masih ada balok lagi ya, ini masih ada balok lagi ini. Ya. Yang di tengah itu ada kuda-kuda. Nah yang di pinggir ini sebetulnya bisa juga kamu pasang kuda-kuda, karena ini fungsinya hampir sama seperti kuda-kuda yang ini. Yang bentuk ini fungsinya sama seperti kuda-kuda. Tapi karena ini bentuk atapnya yang kita sebut dengan atap pelana, nanti akan kita bahas pada saat kita bicara tentang atap ya. Kalau di sini Anda pasang kuda-kuda, ya, misalnya kuda-kuda ini Anda pasang di sini, ya. Nah, kuda-kuda ini kan ada lubang-lubangnya ini. Kalau di sini Anda kasih kuda-kuda, Anda harus nutup ini lubang-lubang ini. Boleh di sini dipasang kuda-kuda, boleh. Ini harus ditutup. Nah, dari sisi keamanan, kalau penutupnya ini dari material yang mudah dibongkar itu tidak bagus. Ya. Oleh karena itu, kemudian kuda-kuda ini diganti dengan ini pasangan bata merah, ya, yang di dalam pasangan itu ada rangka-rangka betonnya ini. Ya. Ini yang kita sebut dengan gunung-gunung, ya. Kita sebut dengan gunung-gunung, ya. Ini kita sebut dengan gunung-gunung, ini juga kita sebut dengan gunung-gunung. Ya. Jadi gunung-gunung itu sebagai pengganti dari kuda-kuda yang biasanya letaknya ada di pinggir. Ya. Gunung-gunung di tengah boleh enggak? Ya boleh saja. Misalnya dalam contoh kasus ini, kuda-kuda ini, ya, ini kan dari kayu ya. Anda mau ganti ini dengan gunung-gunung boleh enggak? Boleh saja. Ya. Boleh saja diganti dengan gunung-gunung. Ya. Misalnya dengan alasan material kayu mahal atau material kayu sulit didapat. Ya. Anda lebih mudah mendapatkan beton daripada mendapatkan kayu. Ya lebih baik kayunya diganti dengan beton. Karena sekarang yang namanya kuda-kuda, kalau zaman dahulu material kuda-kuda itu banyak dari kayu. Sekarang kayu semakin mahal. Sehingga material kuda-kuda itu sekarang banyak diganti dengan beton, bisa baja, bisa baja ringan, bisa, dan material-material yang lain. Ya. Ya, jadi ini ilustrasi bagaimana sistem struktur rangka itu diaplikasikan di bangunan tidak bertingkat. Mulai dari bawah ya, Anda perhatikan mulai dari fondasi sampai ke atas ada slope, ada kolom, ada balok lantai sampai ke atap. Ya. Nah ini hubungan antara kolom dan balok ya, balok ring ya. Ini tulangan untuk kolomnya ini. Ini ada yang di atasnya ini adalah tulangan untuk ring ya. Saya kembali ke ini tadi ya. Untuk kuda-kuda ya. Letak kuda-kuda nanti akan kita bahas sebetulnya lebih detail pada saat kita bicara tentang atap. Saya hanya ingin menambah sedikit ya, bagaimana kita meletakkan kuda-kuda. Kalau Anda perhatikan, posisi atau letak kuda-kuda itu yang paling ideal itu ada di atas kolom. Ya. Posisi kuda-kuda yang paling ideal itu diletakkan di atas kolom. Ya. Ya. Ini kolomnya, nah ini kuda-kudanya.
Sehingga tumpuan beban kuda-kuda itu akan langsung ditumpuk oleh kolom, ya. Itu kondisi ideal ya, kondisi ideal. Tetapi kalau misalnya karena situasi perencanaan, karena situasi denah dan lain sebagainya, kolom itu bisa juga tidak bertumbuh, maaf, kuda-kuda bisa juga tidak bertumbuh di kolom. Tapi kuda-kuda bertumbuhnya di ring bulk ya. Misalnya kuda-kudanya ada di sini misalnya. Nah ini. Ini boleh saja. Kondisi idealnya itu memang ada di atas kolom. Tapi kalau misalnya karena kondisi kemudian tidak mungkin di atas kolom, Anda geser boleh ya. Itu letak kuda-kuda ya.